Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam Risalah Iman. Sekali lagi kita mulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan secara prima dan sempurna kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kemudahan dalam menjalankan agama. Memang prinsip mabda hadatin, prinsip dari Islam sebetulnya adalah kemudahan. Beragama itu mudah. Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan beragama kepada kita. Yuridu bikumul yusra. Allah ingin memudahkan kita di dalam beragama. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin membebani hingga beragama itu menjadi sulit. Allah sudah merancang Islam ini dibuat sedemikian indah. Bahkan siapapun dalam keadaan apapun, dia bisa menjalankan Islam dengan sempurna. Prinsip-prinsip itu sudah ditanamkan sejak dari awal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita contohkan saja, kita contohkan. Allah mewajibkan sholat sehari hanya 5 waktu, dan setiap waktu dengan menjalankan sholat yang khusyuk, maksimal itu hanya 10 menit. Kalau 5 berarti kurang lebih 1 hari 1 malam kewajiban kita sholat itu hanya 50 menit. Dalam 24 jam kita sisihkan kurang lebih 50 menit. Mudah, gampang. Orang yang sakit, maka dia boleh mengerjakan ibadah semampunya, semampu keadaannya. Kalau dia sholat tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring pun, atau dia bisa dengan isyarat. Jadi sholat dengan isyarat saja, bisa dengan kedipan mata, bahkan hanya dengan hati saja. Hatinya membayangkan dia sedang takbiratul ihram, Allahu Akbar, karena tangan sudah bisa tidak bergerak. Hanya bibir pun juga sudah tidak mampu untuk bicara. Hanya lintasan hati. Maka dia masih juga diwajibkan oleh Allah dengan kondisi semampunya. Nah, inilah salah satu prinsip dasar di dalam beragama, bahwa beragama itu mudah. Kemudian puasa. Orang yang sedang bepergian, dia bisa melakukan sholat dengan cara dijamak atau dikumpulkan, atau dengan cara diringkas. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Orang yang sedang bepergian itu sebetulnya qit'ah. Dia sedang mendapatkan sepotong siksa, karena ada kesulitan ketika kita beribadah pada saat kita safar atau bepergian. Maka Allah memberikan kemudahan kepada kita. Boleh kita mengumpulkan 2 sholat wajib dalam 1 waktu. Kita kumpulkan zuhur, asar, bisa di waktu zuhur jamak takdim, atau zuhur asar kita laksanakan di waktu asar menjadi jamak takhir. Lalu jumlah rakaat yang 4 bisa kita jadikan 2 rakaat saja. Itu yang disebut dengan sholat qashar. Begitu juga puasa. Puasa itu oleh Allah hanya diwajibkan selama 1 tahun 1 bulan. Itu pun waktunya mulai fajar sampai maghrib. Tidak sampai puasa itu 1 hari 1 malam penuh. Ini adalah prinsip-prinsip kemudahan. Haji misalnya, Allah mewajibkan haji kepada manusia dalam 1 tahun, dalam seumur hidup hanya 1 kali. Bayangkan kalau kewajiban haji itu dilakukan setiap tahun atau dilakukan beberapa kali, tentu ini sangat memberatkan.
Jadi prinsipnya ad-dinu yusru, beragama itu mudah. Ya. Di dalam hadis Nabi juga banyak ya disebutkan bahwa jangan memperberat dalam beragama. Pernah ada sebuah kisah ketika Rasulullah didatangi, ketika ada 3 golongan anak-anak remaja ya datang kepada istri Rasulullah untuk melakukan survei ya seperti apa ibadahnya Rasulullah itu. Mereka ingin tahu langsung dengan para istri Rasulullah. Mereka datang ya satu-satu ya, mendatangi bagaimana Rasulullah menjalankan ibadahnya sehari-hari. Nah, 3 golongan ini kemudian menemukan fenomena memang Rasulullah adalah orang yang memiliki ketaatan dan ketakwaan yang sangat tinggi derajatnya. Maka setelah melakukan riset mengenai cara ibadah Rasulullah, mereka memberikan kesimpulan sendiri lalu menentukan cara ibadah sesuai dengan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Satu orang mengatakan bahwa saya akan sholat malam semalam suntuk dan saya tidak akan tidur. Lalu yang kedua, saya akan melakukan puasa setiap hari dan tidak pernah saya berbuka dalam satu hari. Puasa terus untuk mengejar ketertinggalan dengan ibadah Rasulullah. Terus yang satu lagi mengatakan, saya akan menjomblo, saya tidak akan kawin. Dia menganggap bahwa kalau dia bisa bertahan menjomblo, berarti ibadahnya akan bisa maksimal. Karena dengan berkeluarga akan membuatnya terhambat untuk bisa memaksimalkan ibadah. Nah, ternyata 3 orang ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Ingin tahu selanjutnya, maka tetap di Risalah Iman. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan cerita tadi. Ketika Rasulullah mendengar 3 golongan orang tadi yang sudah mulai ekstrim ya, satu mengatakan bahwa dia akan sholat semalam penuh, dan yang satu lagi mengatakan dia akan berpuasa terus selama 1 tahun tanpa batal puasa 1 hari pun, jadi berpuasa sepanjang tahun. Dan yang ketiga, tidak akan menikah. Rasulullah mendengar itu maka mendatangi ketiganya lalu mengatakan, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan saya juga orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Kalau kamu ingin mengikuti sunnahku, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah bahwa saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya tidak pernah mengajarkan orang sholat malam, karena ketika seseorang sholat malam dari habis isya sampai subuh dilakukan setiap hari, maka bisa jadi malah nanti yang ketinggalan sholat subuhnya karena sudah kecapean melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Itu juga akan justru tidak baik, karena dia meninggalkan sunnah, karena meninggalkan yang wajib hanya karena mengejar yang sunnah. Kemudian Rasulullah juga mengkritik bahwa saya juga banyak puasanya, tapi saya juga iftar, tapi saya juga kadang tidak puasa juga. Artinya puasalah sesuaikan dengan kemampuan, tapi bukan 1 tahun kita melakukan puasa penuh. Kemudian Rasulullah juga mengkritik yang ketiga, saya sebagai Nabi juga menikah. Maka faman raghiba an sunnati, kalau kamu ingin menjomblo seumur hidup, maka kamu berarti membenci sunnahku. Nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Kalau engkau ingin mengikuti sunnahku, maka nikahlah. Artinya tidak dibenarkan juga cara beragama yang mempersulit diri sendiri dengan cara sholat semalaman tanpa ada istirahat,
dengan cara puasa 1 tahun penuh, atau dengan cara ingin menjomblo seumur hidup. Nah, Rasulullah ingin memberikan pesan bahwa sesungguhnya beragama dibuat enjoy saja, ya. Agama itu bukan sesuatu yang nanti akan membuat kita menjadi susah dalam melanjutkan aktivitas keseharian kita. Jadi wala yusyadud dina illa ghulabah. Agama yang mudah ini, ya, kita nanti akan dikalahkan sendiri oleh agama kalau kita terlalu keras. Kalau kita menambah-nambah sendiri, maka kita akan dikalahkan oleh agama. Artinya agama menjadi beban bagi kita. Padahal agama seharusnya menjadi bagian dari solusi kehidupan kita. Nah, dalam konteks sosial, misalnya dalam konteks sosial, kita tahu bahwa Islam sangat toleran, ya, sehingga di dalam Islam memaksakan orang lain untuk beragama, untuk memaksakan keislaman kepada seseorang atau orang lain yang tidak Islam, itu dilarang. Sehingga kata Al-Quran, la ikraha fiddin, jangan paksakan agama, ya. Tidak boleh kita memaksakan agama kepada orang lain. Itu menjadi titik, ya, menjadi prinsip bahwa Islam ini merupakan mengajarkan kepada kita nilai-nilai toleransi yang tinggi dalam kehidupan sosial. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan, seandainya agama ini boleh dipaksakan, maka Allah sendiri yang akan melakukan itu. Di dalam Al-Quran, walau syaa rabbuka, ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Maka kalau Allah mau menghendaki, maka seluruh orang di dunia ini pasti mereka akan beriman. Tapi itu tidak dilakukan. Artinya ini menyangkut bahwa prinsip di dalam agama tidak boleh dipaksakan. Dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa, ya, Islam justru memberikan banyak pilihan yang luar biasa. Ya, kita contohkan saja misalnya, ya, tidak boleh misalnya begini, ada satu kelompok mengatakan satu-satunya sistem kepemimpinan yang diakui, ya, sistem kepemimpinan yang diakui dalam Islam adalah khilafah misalnya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia tidak berkhilafah, tapi Indonesia menggunakan sistem demokrasi dan Indonesia adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita cek dalam rentang sejarah kepemimpinan di dalam Islam, di dunia modern ini kita bisa lihat ada banyak sistem yang dipergunakan oleh negara-negara Islam di dunia. Ya. Misalnya di Saudi Arabia menggunakan sistem kerajaan, Jordania sistem kerajaan, Maroko menggunakan sistem kerajaan, Brunei juga sistemnya kerajaan. Tapi di tempat lain, ya, di negara lain seperti Mesir, Syria, kemudian Irak, kemudian Indonesia, Malaysia, dan yang lain-lain, mereka menggunakan sistem presidensial, tidak menggunakan sistem kerajaan. Ini menjadi bukti bahwa Islam ketika bicara tentang ibadah, bicara tentang sosial, bicara tentang kemasyarakatan dan politik, sangat toleran dan fleksibel. Jangan kemana-mana, tetap di Risalah Iman. Masih di Risalah Iman, El Sinta TV. Pemirsa yang dirahmati Allah, agama yang mudah ini, ya, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau menegur sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal pada suatu hari ketika dia
melakukan menjadi imam sholat di waktu Isya, dia memanjangkan surat yang dibaca pada waktu sholat. Mungkin kira-kira membaca surat Al-Baqarah yang cukup panjang. Nah, ketika di tengah-tengah muadz memimpin sholat berjamaah ini, ada salah seorang jamaahnya yang mufarokoh, memisahkan diri dari sholat. Kebetulan orang ini adalah orang yang tua, ya. Nah, dia memisahkan diri karena merasa bahwa sholat yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal ini terlalu panjang. Fisiknya tidak kuat untuk mengikuti cara sholat yang begitu panjang yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal. Maka orang ini mufarokoh. Ketika Muadz bin Jabal tahu bahwa ada salah seorang jamaah yang mufarokoh dari sholat, maka Muadz bin Jabal menegur. Kira-kira beliau mengatakan, kalau kau mufarokoh dari sholat berarti kamu munafik. Maka orang yang dianggap munafik karena mufarokoh atau memisahkan diri dari sholat berjamaah dengan Muadz bin Jabal, kemudian beliau melaporkan kepada Rasulullah. Nah, mendengar laporan orang ini, kemudian Rasulullah memanggil Muadz bin Jabal. Ya Muadz, tidak semua orang muda seperti kamu sehingga kuat untuk memanjangkan sholat Isya, ya, untuk memanjangkan sholatnya sampai kamu panjangkan dengan menggunakan surat Al-Baqarah. Apa tidak bisa kamu membaca aja surat Al-Ghasyiyah misalnya, ya? Atau kamu baca surat Wadduha yang kira-kira orang tidak keberatan ketika engkau sholat bersamanya. Jadi penting sekali bahwa ternyata melihat situasi, kondisi, ya, ketika kita melakukan ibadah bersama dengan jamaah yang begitu banyak, beragam, ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja, ada ibu-ibu, ada orang yang jombo yang sudah tua. Maka pesan Rasulullah, pendekkanlah sholat agar orang merasa lebih mudah, ya. Pernah suatu hari kita melihat di beberapa sholat Jumat yang terjadi di daerah perkantoran, saya melihat bahwa di dalam khutbahnya saja, ya, dalam khutbah sholat Jumat, khotib memanjang sekali ketika dia berkhutbah, bahkan lebih dari 1 jam, ya. Ini luar biasa, kasihan. Padahal seharusnya khutbah bisa diperpendek, ya. Apalagi kalau kita melakukan sholat Jumat di lingkungan orang-orang yang sedang bekerja. Alangkah indahnya kalau khutbahnya diperpendek, ya. Sholatnya juga sedang-sedang saja, tidak perlu panjang. Karena ketika khutbah dipanjangkan, sholat juga panjang, maka orang akan terlambat untuk masuk kerja. Jam istirahat dia sudah habis untuk makan, ya, untuk persiapan makan, untuk kembali ke kantor itu membutuhkan waktu lagi. Oleh karena itu salah satu dari concern Rasulullah kepada kita agar di dalam melaksanakan ibadah, di dalam menjalankan agama ini, maka lakukan dengan cara yang mudah, lakukan dengan cara yang tidak memberatkan orang lain. Kita pernah juga ingat betapa Rasulullah sangat santun dan tidak memberatkan. Ketika ada seorang laki-laki tua yang ternyata dia melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari pada saat bulan puasa, maka dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan hubungan dengan istri saya, apa yang harus dilakukan? Maka kata Rasulullah, kamu harus membayar, ya, membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, intinya begini, bahwa Rasulullah memberikan hukuman kepada orang yang sudah melanggar, ya, aturan di bulan puasa. Tapi ketika orang itu tidak mampu, ya Rasulullah, kalau saya harus membayar, ya, denda sebanyak itu, saya tidak mampu. Karena saya ini adalah orang yang paling miskin di kampung saya. Kalau begitu, maka kemudian justru orang yang melanggar ini diberikan sedekah, ya, diberikan uang oleh Rasulullah. Artinya inilah bahwa ternyata agama yang kita bawa dengan cara yang santun, dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, itu banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah. Di dunia yang sangat modern ini kita membutuhkan cara beragama yang
moderat, ya, cara beragama yang selalu bisa memberikan mengguide sebagai guidance, agama sebagai petunjuk kepada seluruh umat Islam ini menjadi agama yang mudah untuk diamalkan, yang tidak memberatkan dari seluruh segmen kehidupan ini, ya. Tadi sudah sudah kita sebutkan juga bahwa dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, kita juga membutuhkan pendekatan beragama yang memudahkan, pendekatan beragama yang tidak menyulitkan. Kita sebut bahwa cara pendekatan ini adalah pendekatan yang wasatiyah, pendekatan yang moderat. Bagaimana kita bisa memberikan satu simpul cara beragama yang menghadirkan satu pola kehidupan beragama, membuat orang nyaman. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan berbangsa seperti di Indonesia ini yang sangat majemuk. Kita membutuhkan banyak figur-figur yang bisa membawa agama ini menjadi agama yang santun, agama yang berperadaban, agama yang juga ke depan akan memberikan banyak solusi-solusi bagi kehidupan yang terus berubah. Nah, karena itu di Indonesia ini harus kita warnai kehidupan beragama yang lebih bersahabat, kehidupan yang humanis, ya, cara beragama yang juga humanis dalam arti mudah untuk dipraktekkan dan membuat nyaman siapa saja untuk melakukan agama. Agama kita buat menyenangkan dan menjadikan orang lebih santun, bukan menjadikan orang kita ajak cara berpikirnya lebih keras atau radikal. Mudah-mudahan dalam segmen yang sangat singkat ini kita bisa sama-sama belajar kembali untuk mencerahkan keberagaman kita, dan satu intinya, Islam adalah agama yang mudah untuk diamalkan dan juga mudah untuk kita teladani. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.